nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Siti Aisyah. Jadi perlu kita pahami bahwa ruqyah itu adalah salah satu teknik pengobatan tibu nabawi. Tangan-tangan jahil para dukun, Masya Allah. itu ketika dia memasukkan barang goib, memasukkan bahasa Jawanya itu apa ya, santet. Santet. Itu sudah tidak berupa seperti dulu. Kalau dulu kan santet itu berupa paku, kawat atau rambut atau apa. Ya, menjadikan sebagai buhul Ustaz ya. Ya, sekarang tidak. Masya Allah, lebih Mereka melewati darah dan tulang. nauzubillah. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya channel Muhammad Amiruddin. Dan mudah-mudahan kalian yang nonton saat ini tetap dalam kondisi yang prima, sehat walafiat di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat ini sobat muslim, saya ada di rumahnya Ustadz Abdul Hadi. Beliau adalah wakil ketua dari KBRA, keluarga besar Ruqyah Aswaja. Tadi baru kami musyawarah musyawarah kegiatan acara program kegiatan keluarga Ruqyah Aswaja, dan kami hadir dengan teman-teman semuanya, para praktisi yang ada di sini. Oke, nanti kami akan mencoba untuk kenal dengan mereka semuanya supaya kita lebih dekat untuk mengenal bagaimana apa sih sebenarnya visi dan misi Ruqyah itu. Karena kadang orang Ustadz takut, ada orang takut dengan Ruqyah karena dia berpikir bahwa Ruqyah itu sifatnya orang di Ruqyah kesurupan. Bagaimana menurut Ustadz? Hah? Ini harus kita harus kita kasih penjelasan kepada penonton saat ini, karena biasa begitu sering orang mau di Ruqyah takut. Kenapa? Dia berpikir bahwa orang Ruqyah itu identik dengan kesurupan. Gimana Ustaz? Coba penjelasan sedikit. Saya jadi grogi. Kalau Ruqyah identik dengan kesurupan itu makanya namanya bukan Ruqyah. Iya. Kesurupan. Oh iya, Ruqyah itu ya begitu Ustaz ya. Kan Ruqyah buku sembuh. Kalau mau kesurupan nggak usah di Ruqyah. Betul. Pergi saja ke rumahnya ketua Uda Lumbing, kesurupan dia. Iya betul. Kalau mau kesurupan nggak usah cari Ruqyah. Iya. Ya begitu guys. Kalau mau kesurupan, insyaallah. Masya Allah. Dengan Ruqyah ya bisa menyembuhkan. Tapi bukan mau kesurupan. Jadi tidak boleh takut di Ruqyah Ustaz ya. Boleh takut. Karena itu adalah salah satu Kesurupan dalam sifat dalam kesembuhan Islam. dalam Islam. Daripada kita belajar mengobat dengan sistem dukun. Iya. Sudah nyata kan bahwa orang yang berdukun itu Syirik. syirik. Barang siapa yang percaya kepada dukun, pergi ke dukun, maka dia tidak diterima ibadahnya sholatnya selama 40 hari. Ya. Itu tidak percaya. Kalau dia percaya, maka dia keluar dalam apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, keluar dari Islam tadi. Jadi oke, guys, teman-teman sobat muslim, kami di sini dengan teman-teman praktisi semuanya. Kita nanti akan coba kenalan satu persatu. Ikuti kami guys. Oke, sobat muslim, ini saya di samping kanan saya ini ada teman dari mana Ustaz? Dari beliau adalah keluarga besar praktisi dari Konawe Selatan yang sudah lama berkecimpung di bidang Ruqyah, terutama khususnya di KBRA, keluarga besar Ruqyah Aswaja. Ini Ustaz, kita mau kenalan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan. Adnan, Ya, saya berasal dari Konawe Selatan, Konawe Selatan. yaitu berkecimpung di Ruqyah, khususnya keluarga besar Ruqyah Aswaja. Masya Allah ya. Ya. Oh ya, gini, sobat penonton, sobat muslim yang ada di sini, bersama dengan teman yang berkecimpung di Ruqyah Aswaja, kita mau dengarkan dulu, mungkin ada masukan dari teman kita Ruqyah Aswaja, khususnya bagi kita bahwa pengobatan Ruqyah itu bukan berarti harus kesurupan, Ustaz ya? Ya, betul. Ya, oke. Jadi perlu kita pahami bahwa ruqyah itu
adalah salah satu teknik pengobatan Tibun Nabawi, Ibnu Masya Allah. bagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Kita yakini bahwa dalam Al-Quran dikatakan wa nazil minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil Iya mu'minin. benar, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu sebagai obat, Sebagai obat segala bentuk penyakit batin, zahir ataupun batin. Masya Allah. Ketika kita yakini bahwa obat yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran, maka dengan keyakinan penuh insya Allah Yang segala sendirinya, penyakit akan sembuh. Kesurupan itu adalah reaksi Hanya reaksi ketika di dalam tubuh seseorang itu memang ada gangguan. gaib. Ya, Kita atau- harus yakin bahwa gaib itu ada. Masya Allah. Harus kita yakin bahwa hal yang gaib itu ada. Orang kesurupan itu menunjukkan bahwa gangguan dalam tubuhnya secara gaib ada. Oh iya. Seperti Oke, itu. sobat muslim, ini penjelasan yang singkat namun jelas bagi kita ya, bahwa jangan pernah kita malu dengan pengobatan ruqyah. Lalu kita beralih dengan pengobatan-pengobatan yang tidak dibenarkan oleh Islam, apalagi sifatnya berdukun, sifatnya artinya yang tidak dibenarkan oleh Islam. Oke, sobat muslim, di samping kanan saya masih ada saudara kita di sana. Kami coba untuk juga minta kenalan dengan mereka. Itu Mas Kanteng itu. Mas Kanteng. Assalamualaikum Ustaz. Salam Oh, Masya Allah. Sobat muslim, ini teman juga dari mana Ustaz? konsel. Dari konsep. Coba kita kenalan juga dengan beliau. Ustaz, mau kenalan dengan penonton saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi, biasa dipanggil Mas Edi. Saya praktisi dari konsel dari keluarga KBRA. Masya Allah. Oh iya Ustaz. Ini tadi dari Ustaz apa tadi Ustaz? Atas nama siapa tadi? Adnan. Adnan. Ya tadi Ustaz memberikan sedikit anunya tentang ruqyah itu. Mungkin juga ada dari Ustaz yang bisa memotivasi bagaimana kita lebih yakin dengan pengobatan Al-Quran daripada yakin dengan obat-obat yang lain. Artinya bukan meninakan Ustaz ya, Iya. tapi mengutamakan sebagaimana ayat tadi yang disampaikan oleh Ustaz, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Insyaallah Ustaz mungkin ada masukan. Kalau masalah ruqyah itu sesuai yang sudah saya jalani, mungkin sebagian orang banyak yang mengira ruqyah itu horor. Oh, Horor. Tapi sebenarnya tidak. iya Ustaz. Tergantung dari dampak yang dia alami. Nah, bahkan sekarang itu yang lebih berbahaya yaitu tangan-tangan jahil para dukun. Masya Allah. Itu ketika dia memasukkan barang goib, memasukkan bahasa Jawanya itu apa ya, santet. Santet. Itu sudah tidak berupa seperti dulu. Kalau dulu kan santet itu berupa paku, kawat atau rambut atau apa. Ya, menjadikan sebagai buhul Ustaz ya. Ya, sekarang tidak. Masya Allah, lebih Mereka melewati darah dan tulang. nauzubillah. Masya Jadi bentuk penyakitnya itu bisa berupa nanti seperti penyakit medis. Masya Allah. Itu seperti penyakit asam urat, asam Allah lambung, Akbar. Masya stroke. Nah, itu sebenarnya sebagian besar itu sekarang kita dapatkan Dari- itu tindak tanduknya dari para dukun. Masya Allah. Saking pintarnya dukun itu sekarang. Allah. Oke, sobat muslim, mendengar tadi apa yang dipaparkan oleh Ustadz membuat kita semakin mudah-mudahan ya, maksudnya mudah-mudahan membuat kita semakin sadar bahwa ruqyah itu adalah salah satu pilihan yang utama di dalam menempuh sebuah usaha untuk menjadi sehat. Ya. Karena ternyata kita dengar termasuk apa tadi Ustadz, asam urat, tinggi dari tekanan darah tinggi saja bisa jadi itu disebabkan stroke, bisa jadi disebabkan karena gangguan Jin yang yang diperintah oleh difungsikan dukun. oleh dukun-dukun. Masya Allah. Oke, sobat muslim, di samping kanan saya masih ada Ustadz Bapak Haji. Kita coba kenalan juga dengan mereka. Apa Ustadz? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah pertemuan kita Pak Haji. Alhamdulillah. Tidak ada secara kebetulan. Betul, Semuanya Allah semuanya sudah atur. sudah atur. Dan alhamdulillah mungkin di kesempatan ini para penonton yang masuk di channel Muhammad Amiruddin bisa kita petik satu sedikit ilmu dari Pak Haji. Mungkin bisa kenalan Pak Haji ya. Ya, nama saya Jafar. Saya dari Konsel juga, Masya Allah. tepatnya di Ranometo. Alhamdulillah saya berkecimpung di
Ruqyah Aswaja ini atau Yes. KBA ini sudah semenjak 2019. 2019 tadi. Iya, Ustaz. Rata seperti itu. Dan juga alhamdulillah banyak sekali faedah-faedah yang saya dapatkan ataupun pelajaran-pelajaran saya dapatkan Masya Allah. dari Ruqyah Aswaja ini. Masya Allah. Oh ya Ustaz, tadi dari Ustaz yang di samping kiri sudah memberikan kepada penonton, mungkin juga Pak Haji, Ustaz ada yang bisa sampaikan kepada penonton saat ini tentang bagaimana itu ruqyah memotivasi mereka untuk lebih mengutamakan pengobatan yang disunahkan oleh Nabi SAW daripada yang Ya, betul sekali seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Adnan dan juga Kang Edi tadi, Iya Pak Haji. bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Iya. Artinya Al-Qur'an itu merupakan syifa ataupun obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini kita garis bawahi bahwa orang-orang yang beriman, artinya kalau orang yang tidak beriman tidak akan berfaedah apa-apa itu Al-Qur'anul Karim. Masya Karena lanjutan daripada ayat itu adalah wala yazidu dzalimin illa khasara. Masya Allah. Nah, jadi tidak ada faedah apa-apa bagi mereka. Tapi bagi kita Muslim, umat Islam, kita harus mengimani karena salah satu pedoman hidup kita yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi suatu kisah pernah saya juga baca di sebuah tabloid ataupun sosial media, Iya. bahwa di suatu tempat di kampung Arab sana Iya. ada sebuah klinik yang dipimpin oleh seorang dokter ahli Klinik yang oleh dokter. Selama 3 bulan itu mereka tidak mendapatkan pasien satu pun. selama Satu. berapa Selama bulan? mereka praktek itu selama 4 bulan itu 3 bulan atau 4 bulan Tidak dapat pasien. tidak ada pasien apa. Iya, Masya Sehingga Allah. dia penasaran. Iya. Dia bertanya kepada salah satu penduduk di sana, seorang ibu-ibu, "Wahai ibu, orang-orang di sini ternyata sehat-sehat terus ya, tidak pernah sakit." Oh iya. Wah, ada juga, dia bilang tuh, tetap manusia itu ada sehat, ada sakit. Tapi kalau mereka sakit kemana? Iya. Kok nggak satu pun nggak ada katanya yang datang ke klinik saya, padahal di kampung ini cuma satu-satunya Ya, klinik. padahal Pak Haji kalau di Indonesia itu Iya. buka klinik Iya. belum bisa selesai sudah mendaftar Iya, orang sudah ya. mendaftar orang. Di sana Nah, 1 kalau di bulan sana tidak ada ya. 3 bulan, 3 bulan 3 sampai bulan? 4 bulan. Masya Allah. Nah, jadi ibu itu menjawab bahwa kalau kami di sini sakit, kami hanya membaca Al-Quran. Allahumma Nah, sholli wa setelah sallim. itu Ya kalau Allah. seandainya telah membaca Al-Quran masih belum sembuh, apa yang dilakukan? Ya kami sedekah, siapa tahu penyakit itu datangnya karena kami pelit. Masya Ya, Allah. jadi semuanya menjurus kepada Al-Quran, anjuran sunnah Nabi dan apa segala macam. Masya Allah. Nah, kebalikan dengan kita di tanah air ini, di Indonesia ini mengutamakan dulu ke dokter mana, Iya. ke ahli dokter, ke Iya. Singapura, ke Hong Kong apa. Setelah dia sudah setengah mati, barulah dia mencari peruqyah. Masya Allah. Nah, seperti yang tempo hari ya Nanti dia sudah kewalahan. baru kewalahan dicari sudah perutnya. tidak ada jalan lagi, dokter ini Iya, menyerah, Pak dokter Haji. itu menyerah, baru peruqyah dicari. Ya, Di sini terbalik Ustaz Iya, ya. Di kebalik. sana utamakan peruqyah utamakan baru dulu. dokter. Nah, itu Kalau pun di sini, dokter yang betul-betul muslim. Masya Allah. Nah, begitu. Jadi Iya. satu-satunya pengalaman yang luar biasa di Ruqyah Aswaja ini, saya sendiri pernah mengalami istilahnya ternyata itu orang udah diimpus. Masya Sudah setengah mati, udah Sudah setengah diimpus. mati, Karena Masya udah dibawa ke dokter kemana-mana, nggak Iya, Pak ada Haji. perubahan. Alhamdulillah setelah kita ruqyah, tadinya dia teriak-teriak, ya mungkin dia terganggu dengan gaib apa segala Iya, Pak macam. Haji. Iya, Pak Haji. Ketika kita bacakan ayat ruqyah, alhamdulillah dia terganggu. Masya Allah. Nah, itulah istimewanya dan karomahnya daripada Al-Qur'anul Karim ini. Oh iya, oke Pak Haji. Makasih banyak Pak Haji Ya, ini baik. infonya. Sobat Muslim yang bersama dengan kami di channel Muhammad Amiruddin ini, itulah tadi paparan dari Bapak Haji. Tentu mudah-mudahan membuat kita semakin sadar dan semakin mengutamakan Al-Quran sebagai obat yang mujarab dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita ini, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Dan bagi sobat Muslim yang pengen meruqyah, silakan kontak nomor ini ya. Insyaallah kami dengan teman-teman anggota Ruqyah Aswaja akan berusaha untuk membantu kita semuanya. Dan sebelumnya coba kita, kebetulan di tempat ini juga ada sekretaris dari keluarga besar Ruqyah Aswaja. Kita nanti meminta data-data bahwa sebenarnya yang kita minta di sana data-data tentang keluarga Ruqyah Aswaja. Oke, sobat Muslim, coba kita dekati dulu. Kebetulan guys, sobat Muslim, sekretarisnya di sini dia adalah seorang
seorang gadis. Ya, seorang gadis. Ibu, boleh sedikit minta tunggu guys. Tunggu guys. Kita meminta informasi data-data tentang Oke, langsung aja sini. Oke, Ibu, bisa duduk sedikit, Bu. Oke. Duduk penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sobat muslim, kami di sini bersama dengan nanti kenalan dengan mereka. Yaitu beliau salah satu dia diamanatkan dipercayakan sebagai sekretaris di DPW Dewan Pimpinan Wilayah, Bu ya. Sulawesi Tenggara, keluarga besar Ruqyah Aswaja. Ibu bisa perkenalkan diri sedikit Oke, dengan boleh. Salangnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Siti Aisyah. Di Siti Aisyah. Iya, saya berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Di PW ini alhamdulillah saya diamanahkan sebagai sekretaris. Iya, sekretaris PW. Gitu. Dan saya berprofesi juga sebagai seorang guru SD. Masya Allah. Di SD 1 Kendari. Oh iya. Oke, sobat muslim, beliau adalah ibu siapa tadi, Bu? Waode Siti Aisyah. Waode Siti Aisyah. Oke, mungkin gini, Bu, teman-teman ini khususnya para penonton yang paling khususnya di Sulawesi Tenggara biasa membutuhkan mau diruqyah, artinya meminta bantuan. Mungkin Ibu bisa memberikan data-data untuk saat ini berapa sebenarnya keluarga sudah kerukunan keluarga di Ruqyah Aswaja ini khususnya Sulawesi Tenggara. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah sudah hampir mencapai seluruh kota yang ada di Sulawesi Tenggara ya, Ya, seperti seluruh di Raha. Di Raha terus, sudah ada. Ya, pertama di Kendari, Kendari. kemudian di Ranum itu kemudian di Bau-Bau. Ya, pokoknya masih sudah hampir keseluruhan di Sulawesi Tenggara. Kira-kira totalnya itu, Bu, sudah ada berapa yang khususnya Sulawesi Tenggara? Kalau ini sudah lebih dari pokoknya sudah ratusan lah. Oh, sudah Gitu, ratusan iya. ya. Oh, Masya Allah. Para praktisinya. Para praktisinya. Oh, Masya Allah. Oke, sobat muslim, kita sudah mendapatkan informasi dari sekretaris KBRA, keluarga besar Ruqyah Aswaja, dan kami sampaikan untuk penonton saat ini bahwa ternyata kalau kita membutuhkan bantuan untuk pengobatan ruqyah, ternyata teman-teman sahabat-sahabat sudah tersebar di seluruh kabupaten di Sulawesi Tenggara. Tinggal hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, sobat muslim, sampai di sini dulu pertemuan kita di channel Muhammad Amiruddin S. Ikuti terus dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.